Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi ini kita kembali ketemu dalam ibadah melalui online. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara, kesiapan hati, pikiran saudara untuk mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ibadah pagi ini. Sebelum lebih jauh kita mohon pimpinan Tuhan yaitu melalui doa kita. Tuhan Yesus, kami datang padamu pagi ini, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberkati dan menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu inilah yang akan mengarahkan kami dan firman-Mu inilah yang akan memberkati perjalanan hidup kami. Bahkan firman-Mu inilah yang akan menuntun di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak lama-lama kita akan langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga ayat 7 sampai 8. Amsal ketiga ayat 7 sampai 8. Amsal 3 ayat 7 sampai dengan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dua ayat dari Amsal ini firman Tuhan pagi ini saya beri tema yaitu penyakit rohani. Nah ini jarang kita dengar ya, apakah kita ini memiliki penyakit rohani atau tidak. Oleh sebab itu mari kita lihat dari nasihat tulisan Amsal ini menjadikan berkat bagi kita. Nah, sebelum lebih lanjut kita akan lebih dahulu, ada banyak penyebab orang bisa sakit jasmani. Banyak sebab orang bisa sakit fisik kita, badan kita di dalam dunia ini banyak sebab dan sebagainya. Satu contoh umpama saja saya sendiri kena sakit karena mungkin kecerobohan dalam hidup saya sejak dari muda, mungkin kurang terlalu teliti cara pola makannya sehingga setelah mulai dewasa dan tua muncullah penyakit yang sampai saya sandang sampai saat sekarang ini. Apakah ini membuktikan bahwa keteledoran manusia untuk hal-hal fisik kita ini sangat perlu? Itu aja sangat membuat orang putus asa, membuat orang tidak bahagia karena sakit fisiknya. Banyak dipengaruhi hal yang seperti itu. Apalagi orang yang menderita penyakit secara rohani yang ada nilai kekekalan, kadang-kadang orang nggak mau berpikir apakah kita ini sebagai orang percaya ada penyakit rohaninya atau tidak. Inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Maka dalam ibadah pagi ini kita akan belajar apa yang menyebabkan penyakit rohani dalam hidup kita. Apakah kita punya penyakit rohani dalam hidup kita? Dari kitab Amsal ini ada 3 hal. Yang pertama, sikap terhadap diri sendiri ini yang menyebabkan penyakit rohani ini. Sikap dari diri kita sendiri atau pribadi kita. Yang kedua, sikap terhadap Tuhan. Yang ketiga, sikap terhadap dosa. Nah, inilah 3 hal ini yang menjadikan satu ciri apakah kita ini ada penyakit rohani atau tidak. Nah, ini yang pertama saya katakan mari. Yang pertama, sikap terhadap diri sendiri. Ayat 7a, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, ini kadang-kadang kita menganggap bahwa diri kita ini bijak, diri kita ini pinter, pandai dan sebagainya. Kesombongan bukan adalah sifat daripada iblis. Maka itu kalau itu merasa kita bijak, merasa kita pandai, kita merasa pintar dan bijaksana dan sebagainya, itu adalah ciri daripada yaitu iblis. Oleh sebab itu kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, perlu hati-hati di dalam kehidupan. Alangkah menentangnya orang congkak itu seperti itu. Ada 4 contoh orang-orang yang menganggap dirinya baik, yaitu pertama Ahab. Di dalam 1 Raja-Raja, tolong Pak Yanto, 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 30 sampai 35. Yang pertama Ahab. 1 Raja-Raja 2 ayat 30 sampai dengan 35. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu.
Lalu menyamarlah raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya. Demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah raja Israel, maka mundurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Ya. Yang pertama saya katakan yaitu contoh orang yang congkak atau sombong itu adalah Ahab. Ahab merasa jago perang. Tetapi dalam medan perang tadi di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 30 sampai 35 dijelaskan bahwa dia memberikan satu serangan yaitu melemparkan panahnya sembarangan. Artinya dia merasa sombong, merasa pinter, merasa pandai di dalam hal peperangan sehingga melemahkan dan tidak mau melibatkan Allah di dalam hidupan. Yang kedua yaitu Yerobeam. Saudara bisa membaca nanti di rumah nanti saja, yaitu 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 26 sampai 33. Nah, ini juga sama, orang yang merasa dia bijak, dia merasa pinter, pandai, dan dia menguasai sesuatu tetapi kenyataannya tidak punya apa-apa. Yang ketiga Asa. Ya, yang ketiga Asa. Sama seperti Ahab dan Yerobeam. Yang keempat adalah Ben-Hadad. Itu 1 Raja-Raja 20 ayat 10 sampai 11. Belajarlah dari orang-orang yang mengkritik kita, dengarlah dari guru-guru kita, carilah teladan untuk menjadi panutan hidup. Nah ini, kalau kita boleh dikatakan orang supaya kita ini dapat melihat sikap diri kita harus berani belajar kepada orang lain. Belajar kepada orang lain bukan hanya belajar kepada istri, belajar kepada anak, belajar kepada lingkungan kita, karena Tuhan itu bisa memberikan pembelajaran siapapun. Nah, belum lama ini saya mendapat satu kiriman video dari teman grup saya. Videonya itu sangat bagus sekali dan menyentuh sekali. Yaitu pada waktu kebaktian, ruang kebaktian itu kedatangan seorang pengemis. Nah, seorang pengemis itu terus maju nemui pendeta yang sedang khotbah. Terus pendeta itu juga terus merangkul pengemis itu dan ditanya supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengemis itu mengatakan dia ingin menyanyi. Nah, setelah diberi kesempatan dia menyanyi, seluruh jemaat terharu dan mendapatkan berkat, bahkan kehadiran Allah hadir di tengah-tengah ibadah ini merupakan satu hal yang luar biasa. Ini memberikan satu pembelajaran bahwa Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberikan pelajaran kepada umatnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita belajar. Jangan merasa pintar, jangan merasa bijak, jangan merasa pandai. Kita bisa belajar dengan keadaan kita pada saat ini. Bagaimana Allah berbicara melalui keadaan seperti ini. Ada maksud apa Allah di dalam hidup kita, dalam diri kita sebagai orang percaya, supaya kita sungguh-sungguh bisa, supaya tidak menjadi ciri daripada penyakit rohani dalam kehidupan kedua. Yang kedua adalah sikap terhadap Tuhan. Itu di dalam Amsal 3 ayat 17 yang B dikatakan dan melupakan perjanjian Allahnya. Nah ini. Ya. Maksud saya ayat 7b dikatakan begini. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan ini. Takut akan Tuhan, taatilah Tuhan. Percayakanlah diri kita kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Amsal 24 ayat 21, minta tolong Pak Yanto, Amsal 24 ayat 21.
Amsal 24 ayat 21. Hai anakku, takutilah Tuhan dan raja, jangan melawan terhadap kedua-duanya. Ya, takutlah Tuhan dan raja artinya pemimpin. Jadi pemimpin sebodoh apapun, kita harus takut, harus hormat kepada mereka. Mungkin pemimpin ini tidak sepintar dengan kita, tetapi kita tetap, kalau kita akan tidak menjadikan penyakit rohani kita tetap harus menghormati dan taat kepada pemimpin yang ada pada saat itu. Nah, di dalam Pengkhotbah 3, tolong Pak Yanto, Pengkhotbah 3 ayat 14. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-14. Pengkhotbah 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ya, ada tujuan Tuhan berbuat sesuatu seperti keadaan sekarang pandemi ini. Tujuannya apa? Supaya umat manusia itu takut kepada Tuhan, bukan mengandalkan pola pikirannya sendiri, merasa pintar, bisa berbuat sesuatu apapun di dunia ini, tetapi dia seakan-akan meninggalkan kuasa Tuhan, kepandaian Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tetap harus takut kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ayat yang terakhir di dalam Pengkhotbah tadi, pasal 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban bagi setiap orang. Ya. Takutlah kepada Allah dan berpeganglah dengan kekuasaannya. Inilah merupakan ciri orang yang takut kepada Tuhan. Itu yang perlu kita dilakukan di dalam kehidupan kita. Nah, arti dasar takut dan gentar akan apa yang dapat diperbuat Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam Perjanjian Lama istilah ini disebut keselamatan. Orang yang takut pada Tuhan itu akan mendapatkan keselamatan. Itu istilah dalam Perjanjian Lama. Kalau dalam Perjanjian Baru yaitu mendapatkan suatu pengharapan yang kekal di dalam hidupnya. Sekarang poin yang ketiga, sikap terhadap dosa. Yang pertama tadi sikap terhadap diri kita sendiri, yang kedua sikap terhadap Tuhan. Kalau sikap pada diri kita sendiri adalah apa? Kita jangan menganggap diri kita bijak, jangan sombong. Kalau sikap terhadap Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan. Sekarang yang ketiga adalah sikap terhadap dosa. Itu terdapat di dalam ayat yang 7C, yaitu jauhilah kejahatan. Artinya kita terhadap dosa seperti apa yang kita harus lakukan. Orang bodoh yang suka kejahatan dan suka berbuat dosa. Orang bijaksana menjauhi kejahatan, tidak suka berbuat dosa. Kita harus bertobat dari perbuatan jahat, berbuatlah dan lakukanlah yang benar. Nah, ini. Jadi kalau orang yang suka melakukan kejahatan atau dosa itu disebut dalam firman Tuhan adalah orang yang bodoh. Ini yang luar biasa. Tetapi orang yang bijaksana, orang yang takut Tuhan adalah orang yang berani menjauhi daripada kejahatan atau dosa. Salah satu contoh yaitu Yusuf, di mana pada waktu diperdaya oleh Potifar, bagaimana dia menjauhi dosa itu dengan cara dia lari daripada dosa ini. Demikian juga kalau kita orang yang takut pada dosa, kalau ada dosa yang akan melawan kita, kita harus cepat-cepat mengalahkan itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, kita harus menjauhi yaitu dosa di dalam kehidupan kita. Dosa apapun, mungkin ada istilah dosa kecil, dosa besar. Sebenarnya pengertian orang Kristen dosa itu tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Dosa di hadapan Tuhan tetap jahat dan tidak baik. Maka dari itu ada istilah di dunia ini atau di sekitar kita, ada orang yang melakukan dosa kecil, ada yang melakukan dosa besar. Tidak, semua dosa di hadapan Tuhan adalah tidak benar atau tidak baik. Tuhan tidak suka dosa. Namanya dosa tetap dosa, yaitu hukumannya maut atau kematian. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya harus benar-benar menjauhi daripada dosa. Kalau itu tahu dosa, jangan mendekat, tapi jauhilah dosa itu, jangan sampai menghinggap atau terjadi dalam kehidupan kita. Nah, 3 hal ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Apakah kita ini ada penyakit rohani yang mempengaruhi nilai kekekalan hidup kita?
Yang pertama adalah sikap terhadap diri sendiri. Apakah kita ini menganggap orang yang paling bijak? Yang kedua, kita sikap terhadap Tuhan. Apakah kita takut kepada Tuhan? Yang ketiga adalah sikap terhadap dosa. Apakah kita sudah mampu menjauhi dari dosa ini? Memang dosa tidak bisa kita tinggalkan, tetap ada bersama dengan kita, tetapi kita harus berani menjauhi dosa itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ibadah pagi ini. Tuhan akan memberkati semua jemaat yang mengikuti ibadah secara online ini dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati sehingga kami bersyukur dan terima kasih. Virus yang ada di Indonesia sudah mulai berkurang dan banyak orang yang kena virus, sudah banyak yang sembuh karena semuanya karya dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami merindukan supaya ibadah di gereja ini tetap tatap muka. Tolong Tuhan Yesus akan memberkati usaha para pemimpin, para medis sehingga dapat menyiapkan vaksin sehingga kami boleh aktivitas kembali dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami ingin mengakhiri ibadah ini di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita mohon berkat kepada Tuhan, kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.